Assalamualaikum mama hebat semua di seluruh dunia. Apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Oke, sambil kita bersih-bersih rumah ya mams, kita ngobrol-ngobrol bareng yuk. Nah, kali ini kita akan ngobrol bareng tentang seorang wanita. Ya, lagi-lagi kita ngobrolin tentang seorang wanita ya mams. Nah, yang bisa nanti kita ambil ibroh atau pelajaran ya dari kisah beliau satu ini. Nah, beliau ini seorang yang sangat terkenal ya. Nah, ketika berada di masa jahiliyah, beliau ini sangat berbahaya bagi Islam ya, bagi umat Islam saat itu sangat berbahaya. Dan beliau ini pernah melakukan tindakan yang sangat sadis ya. Kalau kita tahu, nah, beliau ini pernah mengunyah hati pamannya Rasulullah, Hamzah bin Abdul Muthalib. Nah, pasti udah pada tahu nih kalau ada clue-nya kayak gini nih. Siapa mam? Sudah tahu belum? Yes, benar sekali mam. Jadi kita mau ngobrolin tentang kisahnya si Hindun binti Utbah ya, Masya Allah. Nah, beliau ini adalah wanita yang hidup pada masa Rasulullah, yang mana awalnya sebelum cahaya Islam itu menyinari kalbunya, wanita Quraisy satu ini mendapat gelar Akilatul Kibdah ya, pemakan hati. Hindun binti Utbah ini adalah merupakan istri dari Abu Sufyan bin Harb gitu ya, yang saat itu berkuasa di kota Mekah. Nah, mereka berdua ini sama-sama sangat menentang ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah, Hindun ini terkenal sebagai wanita yang pemberani ya pada masanya. Kemudian dia juga seorang yang ambisius dan sombong. Nah, hingga suatu ketika setelah perang Badar, beliau mendengar bahwa ayah dan saudara-saudaranya itu tewas dalam perang Badar karena dibunuh oleh Hamzah bin Abdul Muthalib. Nah, maka pada sejak saat itulah berkecamuklah dalam dadanya itu dendam yang membara gitu ya mams. Jadi dia ingin membalaskan dendam ayah dan saudara-saudaranya. Dia ingin bisa membunuh si Hamzah bin Abdul Muthalib tersebut. Bahkan si Hindun ini pun sampai dia itu tidak mau ya memakai wewangian gitu, sampai dendamnya ini terbalaskan. Ngeri banget ya mams ya. Nah, begitulah gitu ya, kalau hati itu masih keras, belum tersinari oleh cahaya Islam ya. Nah, maka pada saat itulah kemudian Hindun berusaha mencari cara bagaimana agar bisa membunuh si Hamzah bin Abdul Muthalib. Dan dia pun mengutus si Wahsy, yaitu budaknya, dan dia menjanjikan berbagai macam kenikmatan dunia gitu ya, perhiasan, kemudian pembebasan budak. Nah, kepada si Wahsy dengan syarat si Wahsy ini harus berhasil melemparkan tombak tepat di dadanya si Hamzah bin Abdul Muthalib. Nah, setelah si Hamzah ini sudah tidak bernyawa lagi, maka kemudian Hindun mencari-cari di mana jasadnya. Dan setelah dia temukan, dia robek badannya si Hamzah, lalu kemudian mengambil hatinya dan mengunyahnya. Ngeri banget ya mam ya. Kemudian tidak berhenti di situ, ternyata Hindun juga memotong hidung dan telinganya si Hamzah untuk dijadikan kalung. Wow, sadis banget ya mam ya. Nah, dari apa yang dilakukan si Hindun itu ketika dia belum memeluk Islam gitu, kita bisa tahu ya gimana gitu ya karakteristik seorang Hindun gitu, sampai dia itu bisa setega itu gitu melakukan tindakan sedemikian sadisnya gitu. Nah, pasti dia itu seorang yang pemberani gitu ya, sebagai seorang wanita yaitu pemberani. Dan bahkan Hindun ini pun terjun sendiri ke medan perang gitu, memimpin perang gitu. Wah, seorang wanita, Masya Allah, keren banget deh ya. Nah, jadi sini kan kita bisa ya meneladani bagaimana
sedemikian beraninya gitu seorang Hindun menjadi seorang wanita gitu ya. Tapi bukan berarti meneladani kesadisannya ya Mom ya, janganlah. No. Oke. Nah, jadi setelah si Hindun ini memeluk agama Islam, maka kemudian beliau ini benar-benar cinta banget gitu ya sama agama ini. Nah, Masya Allah, dan beliau itu sangat cinta kepada Rasulullah, dan beliau menghabiskan sisa hidupnya itu di jalan Islam gitu ya, mengabdikan hidupnya untuk Islam. Dan bahkan luar biasanya lagi gitu ya, seorang Hindun ini melahirkan putra-putra yang sangat berpengaruh bagi kejayaan Islam gitu ya. Sebagai contohnya adalah Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, kita tahu ya Muawiyah itu adalah seorang pemimpin Islam. Dia adalah seorang pemimpin khilafah ya setelah Khulafaur Rasyidin gitu ya. Setelah Khulafaur Rasyidin berakhir, kemudian kepemimpinan itu jatuh di tangannya Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, Masya Allah, dan itu adalah putra dari Hindun binti Utbah. Hindun binti Utbah ini masuk Islam saat peristiwa Fathu Makkah ya, pembebasan Makkah. Nah, pada malam harinya Hindun itu melihat pasukan muslim itu mereka sholat, ruku, sujud dengan sebenar-benarnya, mereka itu menyembah Allah, sehingga dari situlah kemudian hatinya itu terketuk oleh hidayah dari Allah gitu ya. Masya Allah, Allah memberinya hidayah, kemudian dia menyatakan dirinya dia akan memeluk Islam gitu. Nah, waktu itu beliau itu mendatangi Rasulullah dengan kondisi bercadar gitu ya, karena dia takut atas apa yang sudah pernah dilakukannya kepada paman Nabi Hamzah bin Abdul Muthalib yang dahulu dia pernah memakan hatinya. Nah, tapi kemudian Rasulullah tahu bahwa itu adalah Hindun, sehingga kemudian Rasulullah pun menyambutnya masuk ke dalam Islam gitu ya. Masya Allah gitu. Nah, dari situ pun Hindun banyak bertanya gitu kepada Rasulullah. Beliau adalah wanita yang pemberani, yang lugas gitu ya, yang fasih bicaranya. Nah, jadi ketika Hindun ini masih dalam kondisi kafir, beliau ini adalah orang yang punya wibawa gitu ya di kaum Quraisy. Maka kemudian ketika beliau ini sudah masuk Islam, beliau pun juga memiliki wibawa yang luar biasa gitu ya di antara umat muslim waktu itu. Nah, salah satunya adalah beliau ini mengobarkan semangat jihad gitu ya pasukan muslim pada waktu itu. Nah, ketika Abu Sufyan ingin berbalik karena takut ketika berjihad di jalan Allah, maka kemudian Hindun ini mengobarkan semangat Abu Sufyan. Wahai suamiku, apakah engkau mau berbalik badan gitu? Apakah engkau mau jauh dari surganya Allah? Apa engkau tidak mau mendapatkan surganya Allah? Nah, begitu. Jadi Hindun ini sangat berperan gitu ya dalam mengobarkan semangat pasukan muslim pada waktu itu. Dan Hindun ini sangat luar biasa keberaniannya, ikut berperang di medan jihad. Beliau membantu dalam pengobatan pasukan muslim yang waktu itu mengalami luka-luka gitu ya. Masya Allah, luar biasa sekali ya peran Hindun dalam membantu kemenangan pasukan muslim pada waktu itu. Ada sebuah cerita bagaimana seorang Hindun ini mendidik putranya Muawiyah bin Abu Sufyan gitu ya, menjadi seorang yang pemberani pula gitu ya, mewarisi sifat si Hindun ini ya. Masya Allah. Jadi suatu ketika Muawiyah bin Abu Sufyan kecil, yang masih balita, yang masih unyu-unyu gitu ya moms. Nah, itu jatuh gitu, sedang berlari-lari bersama teman-temannya dan dia terjatuh. Nah, maka kemudian yang dilakukan oleh si Hindun itu bukan kemudian mengasihaninya, tidak gitu ya, tapi yang dilakukan adalah bangkitlah nak, kamu kuat gitu ya, kamu adalah anak yang hebat, kuat, bangkitlah gitu. Nah, kamu kelak akan menjadi seorang pemimpin besar. Nah, begitu kata Hindun gitu. Dan benar ya, apa kata seorang ibu, memang kata-kata itu adalah doa begitu. Masya Allah. Jadi Hindun mengatakan bahwa dia adalah seorang pemimpin gitu. Lalu ada orang yang mendengar apakah yang dikatakan Hindun tersebut. Dia berkata bahwa dia adalah kelak menjadi pemimpin
sukunya gitu ya, pemimpin sukunya begitu. Tapi Hindun mengatakan tidak, dia akan menjadi pemimpin besar di dunia. Nah, begitu kata Hindun. Jadi luar biasa. Bagaimana seorang Hindun itu sangat visioner gitu ya dalam mendidik putranya. Nah, bagaimana seorang Hindun itu mengeluarkan kata-kata yang sangat berbobot gitu ya, karena dia tahu bahwa setiap kata-kata yang dikeluarkan seorang ibu itu adalah doa gitu bagi anaknya. Nah, maka dia mengeluarkan kata-kata yang luar biasa sekali. Nah, dia mengatakan anaknya akan menjadi pemimpin besar, dan ternyata itu menjadi kenyataan gitu. Muawiyah itu menjadi seorang khalifah gitu ya, pemimpin setelah Khulafaur Rasyidin gitu. Dan Muawiyah ini adalah pemimpin yang pertama kali gitu ya melakukan pertempuran di laut gitu, yang mana sebelumnya itu belum pernah ada pasukan muslim yang melakukan pertempuran di laut gitu. Tapi seorang Muawiyah bin Abu Sufyan, dia sangat gagah berani gitu ya, berani melakukan pertempuran di laut gitu. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Nah, dari kisahnya Hindun binti Utbah itu kita bisa belajar banyak hal ya Mams, bahwasanya peran seorang wanita dalam rumah tangga, peran seorang ibu dalam mendidik anaknya gitu ya. Nah, itu ternyata luar biasa sekali gitu. Nah, bagaimana dia itu sangat visioner menanamkan cita-cita besar bagi anaknya gitu. Sebagaimana sebuah perkataan ulama ya, bahwasanya bila seorang wanita baik, maka negara akan ikut baik, dan bila wanita itu buruk, maka negara juga pun akan buruk gitu. Jadi wanita memang benar-benar tiang gitu ya bagi kekokohan keluarga kita, kekokohan negara ini dan agama ini begitu. Maka kita sebagai seorang ibu, seorang wanita jangan pernah berhenti untuk terus belajar ya Mam. Belajar ilmu agama, belajar ilmu parenting gitu ya, belajar bagaimana menciptakan keluarga yang harmonis seperti itu ya. Ya banyak hal yang bisa kita pelajari gitu. Bagaimana kita menambah kapasitas value diri kita gitu sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri. Nah, seperti itu, semoga ada manfaat yang bisa kita ambil ya dari obrolan kita hari ini, dan semakin mempertebal lagi ya keimanan kita gitu, semakin menambah semangat kita lagi gitu, bahwasanya dahulu pernah ada seorang wanita luar biasa gitu yang dia itu awalnya mempunyai masa lalu yang begitu kelam, tapi kemudian setelah dia berhijrah di jalan Allah, dia menyempurnakan hijrahnya, memperbaiki diri terus menerus, sehingga kemudian dia menjadi seorang wanita luar biasa yang tercatat di dalam sejarah Islam ini. Nah, seperti itu ya Mams ya. Saya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Sekian ya obrolan kita hari ini. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum.